Hello everyone, jumpa lagi dengan saya Hasan Abdul Halim. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sebuah jurnal yang berjudul tentang dampak total quality management terhadap kinerja organisasi di Jordan Oil Petroleum Company yang telah ditulis oleh Dr. Rula Ali Al-Damen yang telah dipublish pada tahun 2017. So, jangan lupa untuk selalu share, subscribe, like, and then komen video ini. Jangan sampai ketinggalan. Happy watching and see you. Latar belakang penelitian. Di era globalisasi dan persaingan ketat di seluruh dunia menuntut perubahan drastis di lingkungan bisnis, dan organisasi Yordania telah mengadopsi standar manajemen ISO 9000, Total Quality Management, dan lain-lain. Jordan Petroleum Refinery Company memahami pentingnya total quality management. Jaminan kualitas diamati di berbagai fase produksi, yaitu pencampuran, pengisian, dan pemuatan. Program komprehensif dalam menerapkan sistem mutu sesuai pedoman ISO 9001-2000 telah dilakukan sejak awal. Jordan Petroleum Refinery Company telah mempertahankan sertifikasi sesuai dengan ISO sejak 2007. Dengan penerapan total quality management tersebut telah mendorong peneliti untuk memeriksa sejauh mana prinsip-prinsip manajemen mutu diimplementasikan di Jordan Petroleum Refinery Company dan berdampaknya terhadap kinerja organisasi. Langkah selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: pertama, sejauh mana prinsip-prinsip total quality management diterapkan di Jordan Petroleum Refinery Company. Yang kedua, apa dampak implementasi total quality management terhadap kinerja organisasi. Yang ketiga, apa dampak implementasi total quality management terhadap efisiensi operasi. Yang keempat, apa dampak penerapan total quality management terhadap kepuasan karyawan. Dan berikut ini adalah tujuan penelitian. Studi empiris ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut. Pertama, untuk menentukan sejauh mana prinsip-prinsip total quality management diimplementasikan di Jordan Petroleum Refinery Company. Yang kedua, untuk melihat dampak prinsip total quality management terhadap kinerja di Jordan Oil Petroleum Company. Tinjauan literatur. Dampak dari praktik quality management pada kinerja perusahaan telah menjadi subjek minat dan tantangan yang konstan di antara peneliti. Dalam studi ini, literatur yang ditinjau disusun dan diklasifikasikan menjadi 4 tema utama, yaitu total manajemen kualitas, prinsip total quality management, kinerja organisasi, dan hubungan antara kinerja total quality management. Apa itu total quality management? Menurut Chartered Quality Institute, mendefinisikan total quality management sebagai filosofi manajemen organisasi yang memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan dan pemangku kepentingan harapan secara efisien dan efektif, tanpa mengorbankan nilai-nilai etika. Sedangkan, menurut Klausny mendefinisikan total quality management dengan pendekatan sistematis untuk perencanaan dan implementasi, melanjutkan proses peningkatan organisasi yang berfokus pada kepuasan pelanggan, membangun komitmen, dan mempromosikan keputusan terbuka. Menurut Al-Ali 2008, mendefinisikan total quality management sebagai interaksi input termasuk individu, metode, kebijakan, dan instrumen mencapai hasil berkualitas tinggi. Prinsip total quality management terdiri dari fokus pelanggan, kepemimpinan, perbaikan terus-menerus, keterlibatan karyawan, manajemen berbasis fakta, manajemen proses, manajemen kualitas strategis, dan supplier management. Kinerja organisasi. Pengukuran kinerja sangat penting untuk efektivitas organisasi. Kinerja organisasi melibatkan kegiatan berulang
untuk menetapkan tujuan organisasi, memantau maju ke arah tujuan, dan melakukan penyesuaian untuk mencapai tujuan tersebut secara lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, dua variabel kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu efisiensi kerja dan kepuasan karyawan. Efisiensi kerja. Perusahaan mengubah input menjadi output dalam bentuk produk dan layanan lebih berharga daripada nilai input melalui proses konversi. Dalam penelitian ini, operasional efisiensi akan diukur dengan indikator berikut, yaitu biaya satuan, kualitas, pengiriman, fleksibilitas, dan kecepatan perkenalan produk baru. Lalu, untuk kepuasan karyawan adalah ukuran bagaimana pekerja senang dengan pekerjaan dan lingkungan kerja mereka. Berbagai faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan seperti kondisi kerja, keselamatan, dan keselamatan kerja, penghargaan, pengembangan sistem, dan karir. Hubungan antara total quality management dan kinerja organisasi. Menurut Das et al. 2006, menemukan hubungan positif antara implementasi total quality management dan kinerja organisasi dan 5 prinsip total quality management, yaitu fokus pelanggan, peningkatan berkelanjutan, komitmen top management, keterlibatan karyawan, dan inovasi produk memiliki efek positif yang signifikan pada kualitas produk. Merekomendasikan penggunaan penghargaan dan pengakuan karena melibatkan karyawan dalam upaya total quality management. Sedangkan menurut Salaheldin 2008 mengungkapkan bahwa implementasi total quality management memiliki efek positif pada operasional dan penampilan organisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa fokus pelanggan, peningkatan berkelanjutan, komitmen top management, keterlibatan karyawan, dan inovasi produk secara signifikan dan positif terkait dengan produk kualitas. Menurut Sadikoglu dan Olkey 2014 menemukan bahwa praktik total quality management yang berbeda secara signifikan mempengaruhi kinerja yang berbeda hasil. Dan hambatan utama adalah kurangnya keterlibatan karyawan, kesadaran dan komitmen karyawan, struktur perusahaan yang tidak tepat, dan kurangnya sumber daya. Metode penelitian. Peneliti menggunakan dua sumber untuk pengumpulan data. Yang pertama, sumber sekunder dengan merujuk kepada buku teks, jurnal berkala, dan lain-lain. Yang kedua, sumber utama dengan teknik kuesioner untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Adapun kuesioner dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu berisi tentang informasi pribadi, tentang sampel, seperti informasi mengenai organisasi, masa kerja, pendidikan, jenis kelamin, usia, dan posisi kerja. Bagian yang kedua termasuk informasi tentang variabel independen atau kepemimpinan, perencanaan strategis kualitas, fokus pelanggan, manajemen proses, pemasok manajemen, keterlibatan karyawan, manajemen berbasis fakta, dan peningkatan berkelanjutan. Untuk bagian yang ketiga, termasuk pertanyaan mengenai kinerja organisasi secara masing-masing seperti efisiensi operasi dan kepuasan karyawan. Di dalam penelitian ini terdapat 128 responden yang terdiri dari 4 manajer eksekutif, 39 manajer departemen, dan 85 kepala divisi. Sedangkan kuesioner yang dikumpulkan kembali sebanyak 106 kuesioner dan kuesioner yang disetujui sebanyak 102 kuesioner. Hipotesis penelitian. Hipotesis utama atau H0
Tidak ada dampak yang signifikan secara statistik pada jika alfa lebih kecil sama dengan 0,05 dari prinsip total quality management tentang penampilan organisasi. Sedangkan subhipotesis pertama, tidak ada dampak yang signifikan secara statistik pada alfa lebih kecil sama dengan 0,05 dari prinsip total quality management pada operasi efisiensi. Subhipotesis kedua, tidak ada dampak yang signifikan secara statistik pada alfa lebih kecil sama dengan 0,05 dari prinsip total quality management pada kepuasan karyawan. Analisis hasil. Responden penelitian ini memiliki karakteristik yang cukup beragam. Data pribadi diambil dari responden termasuk jenis kelamin, usia, pengalaman, posisi, dan kualifikasi. Seperti yang terlihat pada tabel, tampaknya mayoritas responden yang mengambil bagian dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki dengan besar persentase 95,1%. Dengan usia antara 41 sampai 50 tahun dengan persentase sebesar 54,4%. Yang memiliki pengalaman sebanyak 16 sampai 20 tahun dengan persentase 43,7%. Selain itu, memiliki posisi dalam perusahaan sebagai kepala divisi dengan persentase 73,8% dan memiliki tingkat pendidikan sarjana dengan persentase sebesar 91,3%. Hasil deskriptif. Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif. Kelas interval dikembangkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelas rendah, yaitu dari nilai 1 sampai 2,33. Sedangkan kelas yang kedua yaitu kelas sedang dari nilai 2,34 sampai 3,66. Dan kelas yang ketiga yaitu kelas tinggi dengan nilai 3,67 sampai 5,00. Tabel ini menunjukkan nilai rata-rata dan standar deviasi prinsip total quality management dan kinerja perusahaan. Menurut tabel tersebut, responden telah merasakan praktik total quality management sebagai kategori sedang dengan nilai 3,641. Nilai rata-rata persepsi responden tentang sejauh mana implementasi prinsip total quality management berkisar antara 3,592 hingga 3,975 dengan standar deviasi yang berkisar dari 0,721 hingga 0,554. Hasil untuk fokus manajemen proses menunjukkan kategori tertinggi dengan nilai min 3,975 dan standar deviasi sebesar 0,721. Dan peningkatan berkelanjutan mengindikasikan kategori terendah dengan nilai min 3,86 dan standar deviasi sebesar 0,721, di mana variabel kinerja organisasi berada dalam kategori tinggi dengan nilai 4,148, sedangkan kepuasan karyawan memiliki hasil tertinggi dengan nilai 4,708 dan standar deviasi 0,275. Dan efisiensi operasi sebagai yang terendah dengan nilai 3,588 dan standar deviasi 0,569. Hasil analitik. Data dianalisis melalui metode statistik analitik sebagai berikut. Hipotesis utama atau H0, tidak ada yang signifikan secara statistik dampak pada alfa lebih kecil sama dengan 0,05 terhadap prinsip total quality management. Tetapi tabel ANOVA menunjukkan bahwa F statistik adalah 7,703 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000.
Oleh karena itu, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, membuktikan bahwa ada dampak total quality management pada kinerja organisasi. Berdasarkan model regresi berganda, tiga variabel ditemukan signifikan dalam menjelaskan kinerja organisasi. Mereka adalah perbaikan yang berkelanjutan dengan nilai beta sebesar 0,413. Yang kedua yaitu berbasis fakta dengan nilai beta sebesar 0,246 dan yang ketiga adalah manajemen proses dengan nilai beta sebesar 0,215. Nilai R-square dari 0,596 berarti bahwa 59,6% variasi dalam kinerja organisasi dijelaskan oleh tiga variabel tersebut. Selanjutnya yaitu dampak prinsip Total Quality Management pada efisiensi operasi. Hasil regresi linier berganda menunjukkan dukungan untuk subhipotesis pertama dengan nilai F sebesar 3,94 dan signifikansi statistik sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis 0 ditolak dan alternatifnya hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada dampak total quality management pada efisiensi operasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa tiga variabel prediktor ditemukan signifikan dalam menjelaskan operasi efisiensi. Mereka adalah perbaikan berkelanjutan dengan nilai beta sebesar 0,326. Yang kedua yaitu manajemen proses dengan nilai beta sebesar 0,237 dan yang ketiga yaitu berdasarkan fakta dengan nilai beta 0,206. R kuadrat dari nilai 0,462 berarti terdapat 46,2% dari variasi dalam efisiensi operasi dijelaskan oleh tiga variabel tersebut. Selanjutnya yaitu dampak prinsip Total Quality Management pada kepuasan karyawan. Hasil analisis regresi pada tabel berikut menunjukkan dukungan untuk subhipotesis kedua dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena itu, hipotesis 0 ditolak. Hipotesis alternatif diterima, membuktikan bahwa ada dampak signifikan secara statistik dari total quality management pada kepuasan karyawan. Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel prediktor yang ditemukan signifikan dalam menjelaskan kepuasan karyawan. Yaitu pertama, fokus pelanggan dengan nilai beta sebesar 0,288. Yang kedua yaitu manajemen pemasok dengan nilai beta sebesar 0,283. Dan R-square sebesar 0,317 menunjukkan dua variabel prediktor menjelaskan 31,7% dalam kepuasan karyawan. Kesimpulan dan saran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak praktik Total Quality Management pada kinerja organisasi di Jordan Oil Petroleum Company. Kesimpulan utama telah diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. Pertama, alat yang digunakan untuk mengukur implementasi Total Quality Management dan kinerja organisasi dapat diandalkan dan valid. Kedua, banyak kesimpulan telah diambil dari pengujian tiga hipotesis sebagai berikut. Pertama, total quality memiliki dampak pada penampilan organisasi. Dua, implementasi total quality management berdampak pada efisiensi operasi. Ketiga, total quality management implementasi berdampak pada kepuasan karyawan. Rekomendasi atau saran dari peneliti sebagai berikut. Pertama,
Top management di Jordan Oil Company harus melanjutkan upaya mereka dalam mempertimbangkan total quality management sebagai prioritas bagi perusahaan di masa depan dan perusahaan melibatkan semua tingkatan untuk mengimplementasikan total quality management. Kedua, dianjurkan agar perusahaan terus mencari cara untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi karyawan. Continuous improvement merupakan faktor penting dalam total quality management. Perusahaan harus memberikan perhatian lebih dalam hal implementasinya. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk mengukur implementasi total quality management dan kinerja organisasi dapat digunakan dan valid. Peneliti menyarankan Jordan Petroleum Oil Company dapat mengadaptasi model ini untuk upaya meningkatkan total quality management. Peneliti menyarankan untuk mempelajari implementasi total quality management dari sudut pandang yang berbeda seperti pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Materi organisasi dan manajemen perusahaan industri yang sesuai dengan jurnal tersebut adalah struktur dan desain organisasi, fungsi manajemen sumber daya manusia, dan penilaian kerja, serta leadership. Karena dengan adanya aktivitas total quality management di suatu perusahaan dapat mempengaruhi terhadap penampilan organisasi suatu perusahaan. Dengan adanya improvement yang dilakukan secara terus-menerus akan membawa dampak baik terhadap organisasi tersebut, baik secara struktur dan desain organisasi, karena semua bagian dan lini struktur terlibat sehingga terjadi improvement di semua bagian. Selain itu, total quality management mempengaruhi terhadap efisiensi operasi dan kepuasan karyawan, yang artinya berdampak pada penilaian kerja yang diterima karyawan. Dengan selalu berinovasi dan improvement melalui total quality management berdampak terhadap performance setiap karyawan sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Leadership sangat berperan penting dalam menjalankan total quality management karena diperlukan konsistensi dan ajakan serta mempengaruhi semua kalangan untuk selalu berpartisipasi dalam melakukan total quality management.